Ada yang mau ditanya untuk hernia? Izin bertanya, dokter. Boleh nanya ya? Nggak ada ya? Izin bertanya, dokter. Boleh. Terima kasih, dokter. Saya Alia dari kelas Gamma. Tadi, Sorry, aku nggak gitu jelas. bentar, dokter. Halo? Halo, halo. Sorry, kayaknya aku mesti matiin ini. Suara saya sudah jelas belum sekarang? Oke, jelas. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Alia dari kelas Gamma. Izin bertanya, dokter, kan tadi dari penjelasan dokter, salah satu faktor resiko terjadinya hernia, terutama pada eh, orang yang sudah lansia itu kan karena adanya kelemahan otot akibat faktor usia. Nah, terus salah satu faktor risikonya juga jika misalnya di keluarganya itu ada yang memiliki kondisi hernia, maka keturunan selanjutnya itu juga memiliki potensi untuk mengalami hernia juga. Nah, seandainya saja ada seorang pasien, misalnya wanita tua datang ke dokter umum dengan keluhan hernia diantar oleh anaknya. Apakah kita bisa memberikan edukasi kepada anaknya itu untuk meningkatkan intensitas olahraga supaya menurunkan resiko terjadinya hernia di masa tuanya si anak tersebut? Terima kasih, dokter. Oke. Hmm, hernia pada perempuan, tadi aku bilang paling sering hernia femoralis ya. Kalau hernia lateralis itu pada perempuan ada, tetapi bisa sifatnya kongenital. Kalau ditanya apakah eh, kalau kalau hernia lateralis itu berhubungan dengan tadi kan aku bilang itu congenital in nature ya sebenarnya. Jadi ada hubungan dengan proses turunnya testis atau proses terbentuknya kanalisme. Apakah bisa dihubungkan dengan kekuatan dari otot panggul? Enggak juga. Oke. Tapi secara umum dengan melatih otot panggul memang kita berusaha untuk mencegah hernia. Terus hernia tadi kata kamu pikir ibu-ibu, ya kemungkinan hernianya femoralis dengan riwayat multipara. Jadi otot di daerah dasar panggul memang melemah ya. Kalau kalian mau memberi edukasi ya tidak salah. Tapi harus membedakan apakah ini congenital in nature atau ini karena penurunan integritas dari otot dasar panggul. Ya kalau misalnya masalahnya otot dasar panggul ya latihan Kegel, latihan beban, deadlift segala macam, latihan kaki itu akan sangat membantu otot di daerah dasar panggul dan bisa mencegah hernia, tentu saja jawabannya. Tapi kalau hernia medialis pada dewasa, pada laki-laki tua misalnya, itu juga ada faktor yang lain. Contohnya PPOK. Jadi kalau misalnya dia merokok, kena PPOK, batuk lama, sangat atau bahkan pemain saksofon itu juga merupakan faktor resiko terjadinya hernia di daerah inguinal. Ya, jadi multifaktorial, tidak ada salahnya kalian untuk melakukan edukasi, tapi juga harus jelas. Misalnya, maksud aku tuh kalian mau ceritain hernia yang seperti apa dulu, gitu ya. Misalnya kalau misalnya ini hernia anak-anak, ada nggak salah kalau kamu mengedukasi bahwa resiko si anak punya anak yang hernia itu akan lebih tinggi. Itu benar. Oke, kita bisa terima. Tapi kalau misalnya hernia inguinal lateralis, kamu mengedukasi dengan melatih kekuatan otot panggul, kayaknya agak nggak cocok gitu maksudnya. Ngerti ya? Jadi kalian hernia yang mana dulu yang mau kita perbaiki? Oke, yang mau kita edukasi. Jadi tahu dulu. Jadi semuanya tetap kalian tahu definisi, kalian tahu patofisiologi, baru kalian bisa mengedukasi, ya. Jadi jangan potong semuanya masalah kelemahan otot panggul ya, belum tentu juga. Oke. Ada lagi yang menanya hernia? Izin bertanya, dokter. Lanjut.
Kalau seperti yang saya tahu, orang tuh kadang memakai belt atau ikat pinggang itu saat mengangkat beban ya Dok, karena takutnya itu bahasanya tuh turun berat atau hernia. Itu sebenarnya pemakaian ikat pinggang itu benar-benar mencegah terjadinya hernia atau bagaimana? Karena seperti yang saya lihat penempatan beltnya juga ya itu cowok dan cewek mungkin di tempat yang sama, tapi yang Metia tahu kayak di wanita dan pria itu ada bagian-bagian yang ototnya lebih lemah. Jadi mungkin beltnya di tempat yang berbeda itu bagaimana ya dokter? Terima kasih. Ini maksudnya pada angkat berat ya. Kalau angkat berat itu kan kita mengedan memang. Jadi ketika kita mengedan itu memang resiko tekanan intraabdomen meningkat kan, bukan resiko. Ketika kita mengedan, tekanan abdomen akan meningkat. Nah, belt itu maafin kalau saya salah ya, kalian baca belt itu pada atlet ya. Atlet ini artinya dia melatih ototnya udah cukup lama gitu. Terus-menerus dengan harapan daerah situ pasti kuat. Jadi kalau udah atlet ototnya oke lah ya, kita anggap muscle integrity is good ya. Jadi tujuan belt itu sebenarnya adalah membantu memberikan sedikit penguat di daerah panggul, dasar panggul. Jadi sebenarnya bukan mencegah. Oke. Kalau ada tuh yang jual eh apa sih ikat pinggang hernia gitu ya. Tujuannya untuk menahan, tapi secara umum tidak terlalu banyak efeknya. Jadi apakah itu bisa mencegah? Saya rasa bukan mencegah masalahnya, tetapi tadi hernia itu adalah proses yang terus-menerus kronik. Jadi semakin cepat kita ketemu, sebaiknya segera diperbaiki. Pasca tindakan repair pun kita juga akan berusaha mempertahankan integritas dari daerah itu. Jadi si pasien misalnya usia tua dengan PPOK, kita akan usahakan sembuh PPOK mungkin susah, tetapi kita berharap kita kerjasama dengan penyakit dalam untuk meminimalisir PPOK-nya, batuknya kita kurangin. Atau dia dengan BPH, jadi kita ngerjain hernia, kita juga harus benerin BPH-nya. Atau dia hernia saja misalnya, hernia dewasa. Kita akan edukasi, usahakan untuk 3 bulan, karena kita menganggap 3 bulan proses penyembuhan luka sampai 1 tahun awal untuk mengurangi tekanan intra abdomen. Jadi kalau misalnya dia petani, mungkin akan ngurangin nyangkulnya gitu ya, akan mengurangi mengedan gitu. Nah, jadi memang edukasinya itu kalau jadi kemana-mana ya. Tapi kalau tadi kalau pada atlet itu tujuannya sebenarnya adalah membantu memberi kekuatan tambahan di daerah pelvis sebenarnya. Karena ketika kita ngangkat beban berat itu kan kita pasti ngeden grinding gitu ya, gitu kan. Nah itu belt itu membantu. As far as I know. Kalau kalian tahu yang lain ya. Karena saya juga latihan beban, maksudnya ya tujuannya kan adalah memperkuat daerah pelvis sebenarnya. Ya, jadi tidak mencegah. Terima kasih dokter. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita Izin, lanjut. Oh ya, silakan. izin dokter, saya ingin bertanya dokter. Jadi kan untuk hernia inguinalis yang lateralis atau yang indirect itu kan dokter, mmm, biasanya ada yang kongenital juga karena, misalnya pada prosesus vaginalisnya belum tertutup sempurna pada saat bayi, maka usus itu bakal masuk dan bisa sampai ke skrotum. Eee, nah, untuk pada kasus dewasa dokter, itu bagaimana dokter? Apakah kan, artinya kalau sudah dewasa, prosesus vaginalisnya itu mungkin sudah tertutup, tetapi dengan faktor resiko misalnya umurnya sudah tua, ataupun dia mengangkat beban, ataupun aktivitas, misalnya batuk segala macam, apakah prosesus vaginalis ini bisa terbuka yang di mana dia sudah tertutup dari awalnya karena beberapa faktor resiko tersebut, maka prosesus vaginalisnya terbuka, lalu ususnya itu bisa sampai ke skrotum lagi atau bagaimana dokter? Baik, makasih dokter. Ya. Jadi sebenarnya banyak teori tentang itu dan itu dihubungkan juga nanti jadi masalah pembiayaan pada asuransi kesehatan mengenai
nature of hernia inguinalis ini sebenarnya. Kalau dari teori yang kita baca, jadi hernia inguinalis lateralis itu karena adanya PPV. Apapun penyebab, mau di usia bayi, dewasa, artinya PPV-nya terbuka. Nggak mungkin dong PPV itu tiba-tiba tumbuh muncul sendiri, nggak ada. Jadi pada awalnya memang patent processus vaginalisnya itu memang ada, tetapi mungkin celahnya kecil gitu ya. Jadi di awal kehidupan dia salah gitu ya. Jadi kalau kalian tanya apakah saya setuju bahwa kalau lateralis itu kongenital, jawab saya iya. Berdasarkan teori. Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita lakukan laparoskopi itu hernia si inguinal interna itu masih kelihatan. Jadi dia tidak tertutup oleh lapisan peritoneum. Dia kayak ada lekokan gitu, lekukan. Oke. Dengan berbagai faktor yang lekukan tadi bisa akan terbuka, ya, kebayangkan? Ya, bisa dia tadi tekanan intraabdomen meningkat yang terus-menerus, terbukalah dia. Jadi kalau hernia inguinalis lateralis, saya percaya bahwa itu sifatnya kongenital. Artinya memang karena sisa dari patent processus vaginalis. Ada hernia itu terjadi berbarengan. Hernia medialis dan hernia lateralis terjadi dua-duanya. Itu namanya hernia pantalon, jadi celana. Itu bisa juga. Kalau hernia medialis, kita percaya itu masalah integrity dari muscle. Artinya dia acquired gitu ya, didapat. Nah ini, itu juga kalian, itu jadi perdebatan nanti kalau misalnya kalian kerja di BPJS. No. BPJS sih enggak. Kalau misalnya kalian kerja di asuransi kesehatan swasta. Karena mereka akan mempertanyakan apakah ini sifatnya kongenital atau tidak. Saya kalau ditanya, karena kan saya bedah anak kan. Kalau saya bedah anak sih gampang jawabannya, iya jawabannya kongenital. Mau nggak mau, saya nggak mungkin bohong. Tapi ya namanya teori itu berkembang. Banyak teori lain yang bisa menjawab, sebenarnya nggak cuma kongenital aja, pasti ada efek acquired-nya gitu ya. Oke, tapi kalau tadi dari kuliah yang saya sampaikan, memang yang lateral itu kongenital, ya, dihubungkan dengan adanya patent processus vaginalis. Oke, Baik, terima kasih dokter. kasih. Ada lagi? Panas ya. Ini angkatan berapa sih? 2002? 2. 3 dok. Oh, 23. 2023 ya. Oke. Lanjut ya. Kelainan kongenital saluran cerna. Ini sebenarnya saya pakai yang lama-lama sih.